pagi Pak. Gimana? Sehat? Iya, sehat. Baik. Sini aja Pak, kita ngobrol-ngobrol. Iya. Ada beberapa poin kedatangan saya. Yang pertama, kita melakukan refleksi. Saya mau melihat apa kekuatan dan kelemahan dari sekolah yang Bapak pimpin. Kemudian saya mau melihat komitmen perubahan yang mau Bapak lakukan di sekolah. Oke Pak? Iya, Pak. Kita santai-santai aja Pak ya. Iya. Yang pertama Pak, menurut pengamatan Bapak atau hemat Bapak, apa yang menjadi masih kelemahan dari sekolah yang Bapak pimpin berdasarkan raport pendidikannya, bisa juga Pak berdasarkan penilaian kinerja yang kemarin yang sudah Bapak lakukan di PMM terhadap guru. Oke Pak, terima kasih. Jadi menurut evaluasi kami di akhir tahun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Salah satu adalah mengenai literasi numerasi. Dari hasil rapor pendidikan kita, memang di situ sudah baik, tapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun 2023 ke 2024, nah, di sini ada fluktuasi, ada penurunan sedikit. Nah, di situ kita lihat, maka akan kita evaluasi di mana penurunan itu. Kemudian di Iklim keamanan sekolah, ada fluktuasi, ada penurunan. Itu kita lihat sepertinya anak-anak ini pernah kita dilakukan guru BP pemeriksaan terhadap rambut. Ternyata rambutnya ini, anak-anak ini sudah diingatkan kalau mau yang panjang-panjang, ternyata rambutnya ya tetap dibiarkan panjang, bahkan ada lagi membuat apa, jalan tikus di sini. Jadi diingatkan oleh Bu BT, dan terakhir sampai anak ini disuruhlah harus memangkas dan bahkan disuruh pangkas sendiri. Tetapi anak ini ada yang merasa bahwa anak ini merasa tertekan, dipaksa atau dihukum. Ternyata disitulah mungkin pengertian daripada si anak kita ini, bahwa dia disuruh memangkas rambut itu bukan dari kemauan, tapi mungkin dia merasa terpaksa atau dihukum. Disitulah mungkin anak kita penilaian ini, oh masih ada hukuman. Termasuk Pak itu siswa kita ada yang terlambat. Terlambat, ya konsekuensinya mereka kita suruh kutip sampah di sekitarnya. Tetapi mungkin ditanya, sebagian kecil lah yang ada merasa itu bahwa itu masih hukuman, padahal itu masih ya kita anggap konsekuensi ya. Kalau kamu terlambat seperti ini, sama dengan guru kita Pak, di papan itu di sana kita buat guru harus datang, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat dia akan konsekuensinya bukan hukuman, konsekuensi dia harus di situ dulu nunggu waktu yang kita tentukan baru bisa masuk dibuka gerbangnya. Jadi siswa juga kita buat seperti itu. Jadi kalau siswa ditahan di luar bukan dihukum, guru juga ditahan di luar bukan dihukum, tapi konsekuensi kesepakatan dan sekian pintu ditutup dan setelah itu akan dibuka. Baik. Berarti ada 2 poin Pak ya. Pertama dia literasi numerasi yang mengalami fluktuasinya turun. Ada beberapa poin, kemudian disiplin positif, harapan sehingga
kekuatan menurut pengamatan atau hemat Bapak yang ada di sekolah kita? Apa saja kekuatan? Kalau dari segi kekuatan sekolah kita, ya kalau di Medan Atas sekolah kita termasuk sekolah yang ya, Diminati lah. diminati lah ya, animo masyarakat cukup tinggi. Bahkan waktu beberapa tahun yang belakangan pendaftar itu berlebih, bahkan tolonglah Pak, hanya anak kami mau masuk negeri, tolonglah. Ternyata kapasitas kita terbatas. Kemudian yang kedua, ruangan kita memang sudah cukup, sudah lengkap semua, namun mungkin fasilitasnya yang perlu ditingkatkan. Di samping itu guru-guru kita juga masih banyak guru-guru yang potensi, Muda ya Pak ya, yang muda, yang masih bisa kita kembangkan. Maka ke depan ya, kita akan gerakkan guru-guru kita ini untuk lebih berfokus lah kepada pendidikan kepada anak itu, dan mereka kita selama ini sudah kita lakukan apa namanya seminggu sekali itu kombel. Jadi di dalam kombel ini materinya ya bertukar-tukar, tapi sebulan sekali kita programkan itu akan menyampaikan programnya ke semua guru. Jadi di situ langsung mereka berkolaborasi, bertukar pendapat, Berbagi praktek baik. Iya, berbagi praktek baik antara guru dengan guru. Kemudian itulah nanti akan diterapkan kepada anak. Jadi ya, di tahun ini dengan kita merefleksi ini, kekurangan ini nanti akan kita selesaikan dengan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Guru kita banyak guru muda, banyak yang potensi-potensi yang kita pergunakan sebagai narasumber nanti di dalam pembelajaran. Nanti sekali-sekali juga Bapak kami undang lah. Kalau mengundang Bapak kan nggak mahal, hanya kami kasih minum. Iya, ya Pak, selaku pengawas kami. Kami nanti berencana juga mengundang Bapak sebagai narasumber, membantu dari narasumber dari teman-teman kita dulu. Mungkin gitu Pak. Bapak bersedia kan? Iya. Berarti salah satu dari kekuatan itu untuk mengatasi kelemahan literasi dan iklim keamanan sekolah itu, Bapak akan melakukan kegiatan komunitas belajar. Ini saya cukup tertarik. Berarti komunitas belajar di sekolah ini sudah terbentuk, Pak? Sudah. Baik. Berarti mereka sudah punya program kerja? Iya, sudah program kerja, dan itulah seminggu sekali sesama mereka dalam kelompok, misalnya kelompok bidang studi lah. Kelompok ini seminggu sekali kita ada suruh itu buat programnya, dan nanti sebulan sekali kita lakukan kombel bersama, dan disitulah mereka saling menyampaikan mana hal-hal baik, dan mungkin adalah untuk perubahan, untuk merefleksi apa kelemahan kekurangan yang telah dilakukan selama ini. Baik. Berarti permasalahan-permasalahan ini sudah Bapak masukkan ke dalam program kerja Bapak di tahun ini? Iya, sudah Pak, sudah. Karena waktu penyusunan program kerja, rencana kerja itu kita sudah evaluasi ya, dari hasil laporan pendidikan kita yang lalu. Mana kelemahan-kelemahan itulah kita masukkan ke program kerja sampai ke atas kita. Kemudian maka nanti ya, kalau kita membuat IHT memang terlalu mahal, tapi dengan kombel ini ya, mungkin ya mereka dengan kombel bisa kita menggunakan waktu nggak terlalu lama. Mungkin Bapak tadi kami undang ya, bersedia juga ya, terima kasih nanti sebagai membantu narasumber. Siap. Jadi dalam waktu mungkin menjelang tahun ajaran baru nanti itu
penyegaran di tahun ajaran baru nanti Bapak Iya. ke sini kan Pak ya. Iya, siap. Oke, Pak. Kemudian Pak, saya ingin melihat apakah ada perbedaan rencana kerja yang Bapak lakukan tahun sebelumnya dengan tahun ini. Gimana? Ada nggak perubahan? Oh, mengenai rencana kerja Iya. secara umum ada, tapi ada juga yang rencana kerja yang tahun lalu Masih tetap dilanjutkan? kita lanjutkan karena kita rasa masih Belum puas, belum cukup. Iya. Nah, di situ Pak. Termasuklah misalnya tadi mengenai Literasi. numerasi dan iklim keamanan tadi. Iya. Jadi masih ada anak kita yang menganggap bahwa misalnya terlambat dia datang kita suruh kutip sampah masih dianggapnya itu hukuman. Iya. Nah, jadi masih tetap agar bagaimana biar jangan nanti kelupaan. Jadi program yang tahun lalu sebahagian kita tetap pergunakan dan ya yang lainnya mengalami perubahan. Berarti perlu nih kita tetap terus sosialisasikan bagaimana mengintegrasikan literasi numerasi itu ke dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana ini tersosialisasi kepada warga sekolah apa itu konsekuensi dan apa itu hukuman. Itulah yang telah senantiasa perlu kita terus sosialisasikan disiplin positif itu. Oke. Apakah poin-poin ini juga sudah Bapak masukkan di rencana kerja anggaran sekolah Bapak? Ini Pak sudah kita masukkan di rencana kerja termasuk Tahun ini, Pak, ya? di tahun ini. Maka nanti juga dengan keadaan anggaran yang terbatas maka akan kita buat juga IHT atau sosialisasi mengundang narasumber yang kompeten lah dengan Iya. itu, termasuk dari Bapak pengawas binaan kami. Baik. Kami tahu Bapak pengawas binaan kami ini cukup potensinya, jadi kami tidak susah mencari narasumbernya Pak. Tinggal nanti Bapak kami tanya, Pak, Bapak udah cukup? Kalau udah cukup, kami minta. Gitu. Baik, itu saja Pak Man. Oke. Terima kasih buat waktu kesempatannya.